Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniati, NIM saya 2021A1H032. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat bagi lulusan sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Yang B, konsep warga negara Citizen Cidoyen dalam arti negara modern atau negara kebangsaan nation-state, dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Yang kedua, apa alasan dan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Yaitu dengan pendidikan kewarganegaraan ini para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, sumber historis secara historis. Pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional, mulai timbul kesadaran masyarakat sebagai bangsa walaupun mereka belum menamakan diri sebagai Indonesia. Karena itu, muncul semangat kebangkitan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Dan pada 20 Mei 1908, didirikanlah organisasi pertama di Indonesia bernama Budi Utomo yang diprakarsai oleh Mr. Soepomo. Yang A, sumber sosiologis. B, pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada lingkup sosial, kultural dalam pidato-pidatonya. Para tokoh masyarakat dari berbagai lapisan mengajak seluruh rakyat supaya mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Mereka membacakan pidato dengan berapi-api supaya membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang ingin merebut kembali negara Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. C, sumber politis. D, secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah A, kewarganegaraan, B, civis, C, pendidikan kewarganegaraan negara 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PPKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civis 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kewarganegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Yang keempat, membangunkan argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan.
Dinamika pendidikan Pancasila sebagaimana diketahui upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada tanggal 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini berasal dari perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya. Adapun tantangan yang bersifat eksternal untuk memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Yaitu yang pertama, esensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Seorang guru besar pada prodi PPKN FIS UNJ Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta mengatakan bahwa pembentukan karakter bangsa sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan. Beliau mengukuhkan hal tersebut lantaran fenomena dan fakta empiris yang diberitakan di masa media akhir-akhir ini merupakan gambaran realitas kehidupan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami krisis multidimensi. Yang kedua, urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sampai itu presentasi saya hari ini. Kalau ingin bertanya silakan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.